kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang zat tunggal dan campuran yang ada di subtema 2 PB1. Kalian bisa lihat di halaman buku kalian di tematik, tema I subtema 2 PB1 yang mengenai tentang zat tunggal dan campuran. Sekarang kita akan bahas apa zat tunggal dan apa campuran. Nah, di sini zat tunggal adalah materi yang memiliki susunan penyusun yang tidak mudah diubah dan memiliki komposisi yang tetap. Di sini pun juga dilihat di halaman 50. Di situ adalah unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non logam yang kedua. Nah, contoh di sini apa sih contoh unsur logam dan unsur non logam? Nah, di sini unsur logam seperti emas, besi dan perak. Dan contoh unsur non logam seperti oksigen, nitrogen, karbon, dan hidrogen. Nah, mungkin kamu sudah pernah mengenal unsur-unsur senyawa di kelas 4 ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke campuran. Campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal baik berupa unsur atau senyawa yang dengan komposisi yang tidak tetap. Di sini dalam campuran sifat dari materi penyusunannya tidak berubah ya. Coba nanti kamu bisa dilihat dan bisa dibaca di halaman 50. Di sini campuran terbagi menjadi dua. Yang pertama homogen, yang kedua heterogen. Yang pertama adalah homogen. Yuk kita akan gali apa sih campuran homogen itu. Nah, di sini adalah campuran homogen. Campuran memiliki bagian-bagian penyusun yang tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya, maksudnya apa sih yang tidak dapat dibedakan dengan larutan yang lain seperti teh manis? Di dalam teh manis itu terdiri dari air, teh, yang ketiga gula. Nah, ini dicampur, dijadikan satu dalam sebuah tempat, maka tidak akan bisa membedakan ya. Nah, ini namanya campuran homogen. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen ini adalah campuran yang memiliki bagian-bagian penyusun yang masih dapat bisa dibedakan. Beda sama yang tadi homogen sama heterogen. Kalau yang homogen itu yang tidak bisa dibedakan, sedangkan heterogen ini yang dapat bisa dibedakan. Apa sih contohnya? Contohnya itu adalah es campur. Nah, pernahkah kalian minum es campur? Pasti pernah. Di dalam es campur itu terdapat apa saja? Yang pertama, campuran air, gula, sirup, dan buah-buahan. Oke. Sekarang dilihat di halaman 51. Ayo beraktivitas. Kita akan uji praktik meskipun di sini adalah secara kelompok, tapi Pak Hadi akan buat video ini dalam bentuk tugas kalian. Nanti kalian bisa buka link yang Pak Hadi bagikan kepada kalian. Nanti di situ diisi di link tersebut. Nah, di sini ayo beraktivitas agar kamu lebih memahami perbedaan antara campuran homogen dan heterogen. Lakukan kegiatan berikut secara kelompok. Nah, di sini tidak secara kelompok, ya, secara individual karena ada wabah virus COVID-19. Nah, di sini perhatikan alat-alatnya adalah sifat campuran homogen dan heterogen. Alat dan bahannya, yang pertama 2 buah gelas plastik. Oke. Sini sudah Pak Hadi sediakan 2 buah gelas plastik transparan, sendok. Oke, tadi ini sendok. Yang ketiga air H2O, ini ya senyawa H2O. Terus yang kelima garam. Nah, ini garam, perhatikan garam. Tadi ambil memang secukupnya. Yang kelima adalah kopi bubuk. Oke, kita akan praktikan. Yang pertama, di sini ada 2 gelas yang berbeda. Yuk kita lihat langkah yang pertama. Nanti kalian perhatikan dan kalian buat kesimpulan di link yang Pak Hadi akan bagikan kepada kalian. Nah, di sini yang pertama adalah percobaan yang pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Oke, kita masukkan air.
Ini H2O kita akan masukkan ke dalam gelas transparan. Oke, di sini ya sudah. Terus selanjutnya masukkan garam ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk garam hingga larut dalam air, demikian beberapa saat. Oke, diamkan beberapa saat. Kita akan campurkan ini. Ya, kita akan aduk ya. Apa yang terjadi? Ya, di sini ya. Perhatikan. Terus yang kedua, selagi kita menunggu percobaan yang pertama, kita akan lihat ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua, masukkan air ke dalam plastik transparan. Kita masukkan air. Oke. Kita masukkan air. Setelah itu masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Oke, masukkan kopi bubuk ke dalam gelas berisi air yang percobaan yang kedua ini ya. Oke, kamu perhatikan. Kita akan sendok. Oke. Kopi aromanya mantap. Oke, di sini kita sudah lihat, perhatikan percobaan yang kedua. Ini percobaan yang kedua. Percobaan yang pertama air. Kita masukkan garam ya. 1 sendok garam. Percobaan yang kedua adalah apa namanya ini, kopi ya. Di sini 2 sendok kopi ya. Nah, tugas kalian lihat di situ di halaman 51, ayo lakukan, buatlah laporan kegiatan, tapi buat laporan kegiatannya secara online ya. Nanti Pak Dia akan buat link, tinggal kalian jawab apa hasil percobaan di link tersebut. Nah, di sini langsung saja laporan hasil percobaan. Perbedaan antara larutan garam, larutan garam nih yang pertama, dan larutan kopi. Nah, pasti kalian bisa membedakan ya. Nah, yang di sini adalah yang kalian cari adalah sifat-sifat larutan garam dan sifat-sifat larutan yang apa namanya ini, kopi ya. Nah, nanti kalian akan buat kesimpulan di link yang Pak Hadi akan bagikan. Oke. Jadi perhatikan hasil percobaannya. Nanti kamu bisa mencoba. Oke. Terima kasih. Mungkin ini saja. Ini masuk ke materi pembelajaran tematik tema I subtema 2 PB1. Sekian, terima kasih. Bye bye.